Halo, fitness mania, siapa ini? Ini namanya Niki. Hai Niki. Niki, latihan dulu ya. Om ada latihan dulu, oke? Ya, udah sana dulu. Fitness mania, kali ini kita akan latihan bahu ya. Bahu itu disebut ototnya itu namanya deltoids dari kata delta. Jadi dia seperti delta, ada bahu bagian depan, bahu bagian samping, dan bahu bagian belakang. Ada 3. Jadi kalau istilah terminologinya itu ada yang namanya anterior, depan, ada yang namanya medial, samping, ada yang namanya posterior, belakang. Bisa dilakukan hanya dengan menggunakan dumbbell saja, teman-teman. Kita lihat nih, seperti gerakannya hanya seperti menunjuk ke depan. Tahan di sini, turun lagi. Kita nggak habisin sampai ke atas, karena dari tengah ke atas kita akan pakai si trapesiusnya. Tapi kalau khusus buat cuma delts bagian depan, kita benar-benar cuma fokusnya sampai paralel aja di sini. 1, 2, 3, 4, 7. Balik yang kanan, yang kiri ya. Sama juga. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, itu yang kena bahu bagian depan. Kita gerakannya seperti ini. Kalau gerakan kita ke samping, itu yang disebut namanya side lateral. Kalau yang tadi adalah front lateral raises. Ini side lateral raises. Gerakannya seperti membayangkan kayak menuang teko ke cangkir seolah-olah. Tapi alasannya kenapa kita melakukan hal itu hanya lebih kepada kita ingin membuat satu asosiasi di kepala seperti itu, karena kita nggak mau yang kita angkat tangan kita yang terangkat, sehingga yang kerja adalah lebih kepada forearms yang ngangkat dibandingkan dengan seharusnya sikunya yang ngangkat. Tapi kalau bebannya ditaruh di sini, kita angkat seperti ini, bebannya kan berat nih di sini, bebannya di sini. Nah, bebannya otomatis beratnya akan ke bawah sini. Nah, sedangkan kita ingin memberikan tekanan pada beban di bahu sini. Makanya kenapa bebannya kita bawa ke sini, ke samping, ya. Jadi adapun gerakannya adalah agak ke samping ya, teman-teman lihat. Seperti menuang teko cangkir, tuang dikit ya. Iya, gerakan seperti ini. Jadi bukan gerakannya begini, tapi gerakannya seperti ini. Satu lagi sama juga, yang kiri sama, persis sama. Jadi posisinya seperti ini. Tadi posisinya di depan, sekarang posisinya di samping. Kenanya ke samping, yang ini kenanya ke depan. Nah, sekarang gimana caranya kita mau kenain ke bahu bagian belakang? Yaitu adalah dengan cara kita nunduk. Nah, pada saat itu baru kita lakukan. Jadi yang kena adalah di bahu bagian belakang sini, kalau teman-teman tahu. Ya, jadi gerakannya sekali lagi yang kena bahu bagian belakang. Sekarang kita yang kiri sama juga. Jadi hanya dengan menggunakan dumbbell kita bisa melakukan 3 aktivitas eksekusi gerakan, berfokus kepada targetin 3 otot tadi. Tekanan yang kena pun juga sama. Kalau bebannya misalnya 10 kilo, kita berharap dengan form sebagai kunci gerakan yang baik, atau gerakan yang baik itu sebagai kuncinya, maka stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan juga senilai
berat yang kita angkat. Tapi kalau seandainya kita menggunakan momentum, ya gerakannya mungkin salah, akhirnya beban yang kita angkat 10, tapi stres yang diterima oleh otot mungkin bisa jadi kurang dari 10. Nah, sebagai tips terakhir, basic latihan, kalau kita nggak ada waktu, aduh ini lama, ini kan mesti kanan, mesti kiri, mesti kanan, mesti kiri, mesti kanan, mesti kiri kan ya, lama. Saya mau cuma pilih satu aja gerakan gimana? Gerakan yang disebut dengan namanya shoulder press. Nah, yaitu adalah gerakan itu sudah mengenai hampir semua ototnya, tiga-tiganya kena terlibat. Tapi memang yang paling dominan tetap adalah bahu bagian depan. Nah, kita bisa lakukan dengan menggunakan dumbbell seperti ini. Posisinya kita agak tilt sedikit ke dalam, baru kita dorong seperti ini. Teman-teman lihat di sini. Jadi posisinya dengan kita sedikit miring ke sini. Ini bebannya di sini. Baru kita angkat. Angkatnya pas di sini. Kita nggak perlu habisin sampai atas, tapi membayangkan kalau dari sini ini dari 0, ini 100. Berarti kita di antara 20 sampai 80. 20 sampai 80. 20 sampai 80. Nah, kali ini berhubung ada di gym ini, memungkinkan saya untuk latihan dengan menggunakan alat bantu, yaitu yang namanya shoulder press. Bisa dengan menggunakan Smith machine, bisa dengan menggunakan mesin sendiri. Dalam hal ini adalah shoulder press machine. Ini yang disebut dengan namanya, kalau istilahnya selectorize. Jadi kita menseleksi atau memilih beban mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau 4-5 kali aja udah susah, atau 6 kali, berarti bebannya nggak boleh ditambah lagi. Kalau 12 kali sampai 15 kali itu masih gampang, berarti selectorize-nya boleh naik lagi. Tapi kira-kira di kisaran antara 6 sampai 12 adalah yang disebut yang namanya terjadinya hypertrophy atau terjadinya muscle growth tersebut. Adapun gerakannya adalah sebagai berikut. Saya mencoba untuk melakukan yang namanya unilateral atau satu-satu supaya saya bisa fokus. Bukan kalau saya dua-duanya, kadang-kadang kecenderungan adalah apa teman-teman? Nanti yang kuat yang lebih dominan dan fokusnya akan ke yang kuat. Nah, tapi dengan kita satu-satu kita memberikan kesempatan kepada kelebihan maupun kekurangan kita untuk dia benar-benar bekerja sendiri. Ya, adapun gerakannya adalah slow, slow. Ini yang disebut dengan namanya tempo. Oke, tadi yang kiri, sekarang kita ke yang kanan. Juga. Oke, jadi posisinya ingat sekali lagi, membayangkan pada saat kita naik, kita membayangkan di sini ada tembok yang menahan kita. Tahan, baru kita lakukan, sehingga kita tidak maju ke depan atau mundur ke belakang, tapi benar-benar posisinya gerakannya seolah-olah ada tembok yang menahan kita. Jadi gerakannya rapih ya, fokus, banyak kena di front delts kita ya. Kedua, asosiasi di kepala kita ini hanya asosiasi saja, yaitu adalah membayangkan bukannya mendorong atau meninju tangan kita ke langit seperti ini, tapi lebih kepada membayangkan menjauhkan si siku dari badan kita untuk kita jauhkan. Jadi ketika kita menjauhkan siku, ini naik, menjauhkan siku ini naik, menjauhkan siku ini naik. Nah, pada saat itu kita bisa berfokus kepada otot yang kita targetkan. Jadi stresnya jauh lebih besar. Asosiasi mempengaruhi hasil teman-teman sekalian. Dan yang terakhir adalah yang disebut yang namanya tempo. Jadi positif pada saat bagian terberat, yaitu cepat. Pelan, 1, 2, 3. Cepat, mau di puncak gerakan kita tahan 1 detik, turun 1, 2, 3. Jadi 1, 1, 3. Jadi artinya kalau kita lihat di sini berarti 1 repetisi membutuhkan 5 detik. Jadi kalau kita lakukan 7 repetisi sampai 10 repetisi membutuhkan kurang lebih sekitar 50 detikan. Nah, artinya
Kalau disebut namanya anaerobik aktivitas adalah aktivitas yang sudah bisa kita selesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Jadi ini sesuatu yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, latihan bahu bisa berbagai macam. Tapi dengan hanya kembali dari shoulder press, kita ke front lateral atau front raises, kita ke side, dan kita ke bend over, itu udah luar biasa. Kita udah dapetin semua otot bahu kita. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Dan yang paling penting juga, saya terima kasih kepada Sirudo Lab. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada namanya body relaxant. Saya terima kasih juga kepada khususnya sahabat saya Chandra Wijaya juga ya, yang memperkenalkan saya. Ini bisa kita manfaatkan biasanya setelah latihan, kalau teman-teman tahu, untuk memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk bisa punya kemampuan, untuk bisa pulih lebih cepat ya, dan punya performa yang lebih optimal. Saya terima kasih pada Body Relaxant Sirudo Lab yang berkontribusi ikut menyehatkan masyarakat di Indonesia. Semoga bermanfaat teman-teman. Cheers.